Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra akan mempresentasikan mata kuliah Hadis Tarbawi dengan judul Keutamaan Orang Berilmu. Dalam hadis ini, ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kosakata atau mufrodatnya. Yang kedua, terjemahan. Yang ketiga, syarah hadis. Yang keempat, pelajaran yang dapat dipetik. Dan yang kelima, biografi singkat perawi hadis. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alim 'alal abid kafadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna 'ala muallimi nasil khair. Rawah at-Tirmizi, hadis hasan. Terjemahan dari hadis di atas ialah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan ahli ilmu terhadap ahli ibadah adalah kelebihanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu sekalian. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya, dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Untuk kosakatanya, yang pertama al-alim, yang artinya orang yang berilmu, ilmunya bermanfaat. Yang kedua, al-abid, orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah setelah ia mempelajari hukum-hukum yang wajib. Yang ketiga, an-namlah, semut, hewan kecil dari hewan daratan. Yang keempat, juhriha, liang, lubang, dan sarang, tempat tinggal binatang. Yang kelima, al-hud, ikan, hewan laut, penyebutan al-naml dan al-hud sebagai penegas dan merupakan kesatuan di antara hewan darat dan laut. Yang keenam, la yusalluna, membacakan selawat. Maksud selawat jika datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah rahmat, jika datang dari malaikat adalah istighfar, dan jika dari manusia dan hewan merupakan doa. Pada hadis ini, Rasulullah menjelaskan keutamaan orang alim atas abid. Maksud alim di sini adalah orang yang banyak mengetahui ilmu syara' dan selalu melaksanakan ibadah wajib saja tanpa diiringi dengan ibadah sunnah. Rasul membandingkan keduanya dengan keutamaan Nabi dan sahabat yang paling rendah. Akan tetapi, jika orang alim tidak melaksanakan ilmunya sama sekali, jelas tidak ada keutamaannya. Demikian juga seorang abid. Jika ibadahnya tanpa dasar ilmu sama sekali, maka ibadahnya juga tidak akan diterima. Orang alim mempunyai keutamaan meliputi yang pertama, manfaat dari ilmunya dapat dirasakan oleh dirinya serta orang yang menerima ilmunya. Dalam arti, manfaatnya lebih luas dari seorang abid yang ibadahnya hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang sibuk dengan keilmuan seperti mengajar, menyebarkan ilmu dengan berbagai media, pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah saja. Nabi menyebutkan keutamaan orang alim didoakan oleh seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun di bumi, dari yang besar hingga terkecil sekalipun. Makna solawat di sini memiliki makna yang berbeda. Jika solawatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya rahmat. Jika solawatnya berasal dari malaikat, artinya memohonkan ampunan. Dan jika berasal dari seluruh makhluk, itu artinya doa dan istighfar. Doa dari seluruh makhluk adalah sebagai jasa atas kebaikan orang alim yang mengajarkan manusia untuk memelihara alam dan makhluk yang ada di sekitarnya. Dari pemaparan hadis di atas, pelajaran yang dapat dipetik ialah yang pertama, keharusan orang alim beribadah dan keharusan abid berilmu.
ilmu tak ada manfaatnya tanpa ibadah, dan ibadah tak diterima tanpa ilmu. Yang kedua, proses belajar mengajar ilmu lebih utama daripada melaksanakan ibadah yang sunnah, karena ibadah itu memberikan manfaat hanya bagi yang mengerjakannya saja, sedangkan ilmu selain bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat juga bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, anjuran untuk menghormati ulama dan para penuntut ilmu serta mendoakan mereka. Pelajaran yang keempat, anjuran agar melakukan hal yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Biografi singkat perawi hadis sahabat ini adalah Abi Umamah. Nama aslinya adalah Sadi bin Ajlan. Ia seorang sahabat bernama Ali pada Perang Siffin. Tinggal di Syam setelah pindah dari Mesir dan wafat di Himsah pada tahun 81 Hijriah. Ia salah seorang sahabat yang wafat terakhir di Syam. Ia meriwayatkan sebanyak 200. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.